بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Bait nazam terakhir dalam bab pembahasan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Ya, setelah ini bab pembahasan yang berikutnya yaitu tentang kenabian. Sifat-sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz bagi Nabi, dan seterusnya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, dan jaiz baik secara akal maupun secara syara' bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya bifadlihi. Jaiz, kata orang Jawa, wenang, mungkin saja dilakukan dan mungkin tidak dilakukan, gitu. Itu sifat jaiz, bukan sifat wajib, bukan sifat mustahil. Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti ada pada zat Allah, sifat yang pasti tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah kita sebutkan, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Sifat mustahil itu artinya sifat-sifat yang mustahil tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat jaiz itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Allah, ya, boleh dilakukan oleh Allah, dan mungkin saja ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun bi fadlihi, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat taat kepadanya bi fadlihi, dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya, dengan fadlnya. Ya, bi fadlihi wa judihi wa karamihi wa in'amihi, sama artinya. Min ghairi wujubin alaihi, dan hal itu tidak wajib baginya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala la yantafi'u bi ta'atit ta'i'ina wa la yandarru bi 'isyanil 'asina. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang-orang yang berbuat taat kepadanya, dan tidak terkena mara bahaya dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa kepadanya. Jadi al-fadl itu artinya adalah al-i'ta bi fadlihi wa jaizun bi fadlihi. Al-fadl itu apa? Al-fadl itu artinya adalah al-i'ta an ikhtiyar, la an ijab. Ya, memberikan sesuatu dengan tanpa wajib baginya. Menganugerahkan sesuatu tanpa wajib baginya. An ikhtiyar, ya, dengan kehendaknya dia memberikan sesuatu tanpa memberikan sesuatu itu adalah wajib baginya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dan lainnya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal baik seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau wahai Rasulullah, apakah amal baikmu juga tidak akan bisa memasukkan engkau ke dalam surga? Qala, Rasulullah dawuh, la wala ana. Iya, sama saja, baik kalian maupun saya, itu amal kita, amal kebaikan kita itu tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali apabila memberikan kepada kita fadl, anugerah kurnia dan rahmatnya. Jadi artinya bahwa amal kebaikan, amal soleh, berbagai ibadah yang kita lakukan, berbagai kebaikan yang kita kerjakan, itu tidak mewajibkan kepada kita masuk ke dalam surga, tidak memasukkan kita
ya, tidak bisa memastikan masuknya kita ke dalam surga. Innama birahmatillahi yadkhulunaha. Jadi para hamba itu kalaupun kemudian mereka melakukan kebaikan lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu bukan karena kebaikan yang mereka lakukan mereka masuk surga, tetapi itu semata-mata adalah karena rahmat, karunia, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah tidak wajib baginya melakukan sesuatu, maka Allah juga tidak wajib baginya memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga. Kalaupun Allah memasukkan orang-orang taat, orang-orang yang melakukan berbagai kebaikan ke dalam surga, itu bukan karena amal kebaikan mereka, bukan karena wajib bagi Allah melakukan itu, tetapi itu semata-mata karena fadl, karena rahmat, karena anugerah, karena karunia. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Wa qad wa'ada man amana wa 'amila shalihan wa mata 'ala dzalika an yakuna fil jannah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan kemudian mati dalam keadaan beriman dan melakukan kebaikan, mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa-dosanya kalau memang dia pernah melakukan dosa, Allah janji kepada mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surga, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena wajib bagi Allah memasukkan dia karena dia telah melakukan kebaikan. Wajib bagi Allah memasukkan orang yang seperti ini ke dalam surga, tetapi para ulama ahli sunnah mengatakan apa? Ini murni karena rahmat dan karunia serta anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal 'amalul hasan alladhi ya'maluhu al-mu'minuna huwa bifadlim minallah. Jadi amal kebaikan, kemampuan kita di dalam melakukan amal kebaikan ini juga karena kita diberi rahmat oleh Allah, kita diberi taufik, kita diberi kekuatan, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita mampu untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tidak mampu, tidak bisa menciptakan apapun. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini bukanlah ciptaan manusia, bukanlah ciptaan kita, tetapi ini adalah murni ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Ini wajib diyakini seperti ini, ya. Karena ini adalah akidah yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Huwa khalaqahu fihim laisuhum khalaquh wa huwa yudkhiluhumul jannah bifadlin minhu aidha. Jadi Allah lah yang memberikan kemudahan, kekuatan dan kemampuan pada diri kita untuk melakukan kebaikan, dan Allah jugalah yang kemudian memasukkan kita ke dalam surga karena anugerah, karena murni rahmat yang Allah berikan kepada kita, karena murni fadl, anugerah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, ini beda dengan akidah Ahlus Sunnah, ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu punya keyakinan seperti ini. Kata mereka bahwa Allah itu wajib melakukan sesuatu yang paling maslahat pada hamba, baik hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka maupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka. Jadi menurut keyakinan Mu'tazilah, jika ada seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, idza ata'al 'abdu rabbahu, kata mereka, fima amarahu bihi faqad wajaba 'alaihi an yuthibahu 'alaihi wa an yu'awwidahu 'amma lahiqahu minhu. Jadi kalau kata orang Mu'tazilah, kalau seorang hamba itu melakukan ketaatan, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan berbagai ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah wajib memberikan pahala kepadanya dan wajib memasukkan orang itu ke dalam surga. Nah, ini na'udzubillah, ini bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian selanjutnya tinggal sedikit.
Wa man yasha'ullahu ta'ala an yu'aqibahu fa innahu yu'aqibuhu bi'adlihi. Ya. Tadi apa? Dikatakan oleh Shahibul Manzumah, oleh pengarang kitab ini, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi. Bi fadlihi wa adlihi. Artinya bi fadlihi, Allah itu jaiz. Bi fadlihi, dengan karunia-Nya, dengan murni rahmatnya, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian selanjutnya wa adlihi, dan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir atau orang-orang pelaku maksiat ke dalam neraka. Ya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa olehnya, kemudian Allah menyiksanya di neraka dalam kehidupan akhirat kelak, maka ini adalah murni bi'adlihi, murni keadilannya, bukan zulman minhu. Jadi itu bukan kezaliman. Nah, jadi kan Allah lah yang menciptakan keburukan pada orang-orang yang melakukan keburukan. Allah jugalah yang memasukkan orang yang buruk ini ke dalam neraka kelak di akhirat. Dan ini bukan kezaliman dari Allah. Allah lah yang menciptakan kekufuran pada diri orang-orang yang melakukan kekufuran. Kemudian Allah jugalah yang memasukkan orang kafir karena sebab kekufuran yang telah diciptakan oleh Allah ke dalam neraka kelak di akhirat. Ini adalah murni bi'adlihi, dengan keadilannya, dengan sifat adilnya, bukan zulman lahu, bukan kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidaklah sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun. Karena kita dan seluruh apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman itu dalam salah satu definisinya adalah melakukan tindakan-tindakan pada sesuatu yang bukan miliknya. Melakukan tindakan-tindakan tertentu pada sesuatu yang bukan milik orang itu, ya. Sedangkan kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa saja terhadap kita itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan itu tidaklah dikatakan sebagai zalim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah menghendaki, Allah berbuat apa saja sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan lainnya, bahwa Rasulullah menegaskan kepada kita semuanya, lau annallaha 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, niscaya Allah akan mengazab mereka dan Allah tidaklah disebut sebagai berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum, dan seandainya Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya, lakanat rahmatuhu khairan lahum, niscaya rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka, min a'malihim, dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka tidak boleh kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, lalu dia tidak mau dan protes kepada Allah, dan akhirnya inilah yang membuat dia kafir dan diusir dari surga. Fallahu ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yajuzu fi haqqihi ta'ala tarkun likulli mumkinin. Apa yang dikatakan oleh Shahibul Manzumah tadi, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja itu sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala tarkun likulli mumkinin minal mumkinat. Wenang bagi Allah, boleh, jaiz bagi Allah, ya, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, tarkun likulli mumkinin, meninggalkan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal. Contohnya apa? Seperti tidak menciptakan keimanan pada diri Zaid dan menetapkan kekufuran pada diri Zaid. Ya, tidak menciptakan keimanan pada diri fulan
tetapi sebaliknya menetapkan kekufuran pada diri fulan. Ini sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak wajib menjadikan si fulan ini mukmin. Allah tidak wajib baginya menjadikan si fulan ini kafir. Menjadikan si fulan mukmin atau menjadikan si fulan kafir ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, ya li dhiddi dzalika ay ka masyiatihi islam Zaidin ba'da an kana kafira. Ya, jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghendaki Islamnya Zaid setelah dia kafir. Itu adalah sesuatu yang jaiz. Tidak wajib bagi Allah untuk menjadikan si fulan, menjadikan si Zaid ini setelah dia kafir, kemudian wajib bagi Allah menjadikannya muslim. Tidak. Allah menciptakan kekufuran pada diri Zaid, ini adalah sesuatu yang jaiz baginya, sesuatu yang mungkin dia lakukan. Allah menjadikan Zaid muslim setelah dia kafir, ini juga sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi id la syai'a fi hadzal 'alam yahsulu illa bi iradatillahi wa masyiatihi wa taqdirihi wa qada'ihi wa takhliqihi wa 'ilmihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan qada Allah, penciptaan Allah, kecuali dengan ilmu Allah. Semua yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, penciptaan Allah, dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana hadzal hadithu khairan aw syarra fa innahu bi ijadillahi ta'ala yujadu la ghair. Wa yadullu ala dzalika sharihu qaulillahi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang baik maupun yang buruk itu semuanya diciptakan, dikehendaki, ditentukan, ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan yang baik itu diperintahkan, diridhai, dicintai oleh Allah, sedangkan yang buruk tidak diperintahkan, tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi baik maupun buruk itu sama-sama diciptakan, sama-sama dikehendaki, sama-sama ditentukan, sama-sama ditakdirkan, sama-sama terjadinya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jumat depan ini kita libur karena saya harus ikut Ru'yatul Hilal ya di Gresik, di tempat yang agak jauh dari tempat saya. Mungkin pulang sudah tidak keburu ya, pulang agak malam. Oleh karena itu kita libur menjelang hari raya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam beberapa hari setelah hari raya ya. Pada bulan Syawal nanti kita tentukan jadwalnya. Saya akan sepakati dengan beberapa teman di NU Online ya, para pengelola, para admin. Kita jadwalkan, insya Allah tetap ya, niat saya untuk melanjutkan pembahasan kitab ini, kajian kitab ini sampai selesai, sehingga kita punya gambaran yang utuh mengenai dasar-dasar aqidah ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita ketahui. Jangan sampai kita awam dengan akidah kita sendiri. Oleh karena itu kita mengkaji kitab ini, yaitu kitab Aqidatul Awam ya. Ini bukan Aqidatul Khawas, ini Aqidatul Awam. Ini adalah akidah yang dasar ya, dasar-dasar ilmu akidah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini, yang wajib juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, sehingga kita dan orang-orang yang kita cintai tidak mudah terombang-ambing dengan banyaknya aliran pada masa sekarang ini. Kita tidak mudah goyah dengan godaan-godaan, bisikan-bisikan, dengan rayuan-rayuan, dengan racun-racun yang disebarkan oleh sebagian kalangan yang mulai banyak menggugat keabsahan dan kesahihan dari akidah yang telah diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa sampai pada saat kita ini. Dan ini adalah akidah yang sudah bagus seperti ini, jangan diotak-atik lagi ya, karena ini telah melewati fase yang panjang, masa yang panjang. Para ulama dari masa ke masa
mereka mengajarkan akidah ini, mereka meyakini akidah ini, dan mereka berjuang untuk menyebarluaskan akidah ini, dan mereka mengarang berbagai kitab yang menjelaskan tentang akidah ini, diantaranya adalah kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai sarjana-sarjana yang bertakwa setelah kita keluar dari madrasah Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.